Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alderiko Ivan Fadila. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka dan saat ini sedang menjalani pendidikan di program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya ingin membahas dan mendiskusikan kepada rekan-rekan semuanya mengenai dampak perkembangan teknologi digital dan mudahnya akses internet di era saat ini. Nah, sebelum itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dan karena dalam lindungannya lah kita bisa menghadiri acara hari ini. Nah, rekan-rekan semuanya, membahas mengenai teknologi digital dan akses internet. Menurut saya akses internet sangat keren sekali karena kita bisa mengakses informasi dan bertukar informasi dengan tanpa batas ruang dan waktu. Yang dulunya kita bisa berkomunikasi dengan cara tatap muka langsung ataupun hanya berkirim surat. Sekarang kita bisa mengakses semuanya dengan lebih mudah dan lebih instan. Dengan beberapa kali klik saja kita sudah bisa menelpon orang, chatting sama orang lain, dan kita bisa mengakses hiburan dan informasi melalui website ataupun kanal YouTube yang tersedia di gadget yang sudah disediakan oleh penyedia layanan tersebut. Namun di balik itu semua ada nggak sih dampak bahaya ataupun negatif yang diberikan internet kepada masyarakat? Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai hasil identifikasi saya mengenai dampak negatif ataupun bahaya dari internet itu. Yang pertama ialah misleading information yang disebabkan oleh overload dari informasi yang didapatkan dari media sosial ataupun media digital yang dikarenakan saat ini semua orang bisa membuat konten ataupun menyebarkan informasi yang kita sendiri belum tahu kebenarannya, yang biasa kita sebut hoax. Dari hoax ini kita mengakibatkan misleading information yang mengakibatkan perpecahan di antara pengguna ataupun golongan. Nah, yang kedua, kecanduan teknologi. Dikarenakan mudahnya teknologi di digital dan akses internet sekarang, banyak anak muda yang kurang berinteraksi di real life dan banyak menggunakan media sosial ataupun menggunakannya sebagai hiburan seperti bermain video game. Nah, yang ketiga, menyebarnya teknologi seperti artificial intelligence yang sudah dikembangkan oleh beberapa negara terkenal seperti China dan Amerika Serikat. Nah, untuk teknologi AI sendiri menurut saya cukup membantu jika kita menggunakannya dengan baik, seperti membantu programisasi dari suatu apps ataupun website, membantu mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah. Namun jika kita menggunakannya dengan tidak benar, itu bisa memanipulasi data, menggenerate gambar yang tidak senonoh ataupun memanipulasi data dari orang lain. Nah, dari itu semua, marilah kita menggunakan teknologi digital dan internet dengan baik, dikarenakan kita mengemban tanggung jawab yang amat sangat besar. Teknologi memanglah pintar, namun sebagai manusia yang menciptakannya kita harus lebih pintar dalam menggunakannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari dampak yang sudah saya sebutkan tadi, dari dampak negatif ataupun bahaya, itu pun merupakan hasil research dari data yang sudah saya kumpulkan di beberapa website yang menurut saya cukup relevan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama datang dari detik.com, yaitu peredaran hoax atau berita bohong di masyarakat yang kian terus terjadi dan menjamur. Hingga akhir tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mendeteksi dan membasmi sekitar 12,547 ribu berita hoax di internet. Nah, yang kedua berasal dari kompas.com yang diterbitkan tahun 2023, yaitu jumlah pengguna internet di Indonesia naik sekitar 5% dari tahun 2022, yaitu di tahun 2023 adalah 212,9 juta jiwa, yang awalnya hanya 202 juta jiwa di tahun 2022. Yang ketiga berasal dari website Universitas Negeri Malang, yang dimana riset tahun 2017 dijelaskan bahwa rata-rata pengguna internet adalah remaja yang mencari informasi atau hiburan. Nah, untuk mengelola hal tersebut, kita menghimbau untuk guru, dosen, ataupun orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari akses internet yang berlebihan. Yang ketiga, dari website kalbar.co.id. Di sini menjelaskan bahwa penyalahgunaan teknologi AI atau artificial intelligence yang kian marak, baik dari memanipulasi data,
generate gambar yang tidak-tidak, ataupun merusak reputasi pribadi ataupun lembaga. Terima kasih.